Wa abdi sahibul manaqib, yang punya kedudukan, kebaikan. Wa qad nadha ba'dhuha ba'dihim. Sungguh telah bernazar sebagian ulama dengan yang sebagian mereka. Bahar basit, dari bahar basit. Biqaulihi lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan. Jadi Rasulullah tidak pernah mimpi indah. Paham? Tidak bermimpi Rasulullah kayak kalian mimpi indah mau dibeli rontok. Rasulullah tidak pernah bermimpi, karena kalau mimpinya pada Nabi, para Rasul adalah wahyu. Paham? Wala tasa Abu Asam fil madaz zamani. Rasulullah tidak pernah menguap seumur hidup, sepanjang zaman. Kalau kita menguap itu dari setan. Bersuara, setan ketawa. Karena itu tahan kalau menguap. Dia girang wah. Nanti berlalu teguh. Nah itu tidak boleh, itu setan itu. Karena setan senangnya sama orang yang menguap. Atau nanti kalian sendawa. Ada yang buat bau katanya. Nah itu semua ya demen setan. Jangan diikuti orang yang tidak tahu agama. Min hudawa kupalam tahruk wa ma waqa'at. Di antara binatang melata tidak pernah hinggap zubabatun, apa namanya, kelikit, tidak pernah hinggap. Lalat tidak pernah hinggap di sekujur tubuh beliau. Fi jismil hasan, abadan fi jismil hasan. Bi khalfihi ka'amama ru'yatun sabatat. Rasul itu melihat ke depan sama belakang sama. Kalau depan melihat sekian mil, belakang juga sekian mil. Itu mujizat beliau, khususiyat beliau. Wala yura asaru bauli minhu fi ala. Tidak pernah dilihat bekas kencing beliau di permukaan tanah. Kenapa? Karena begitu beliau qada hajat, tanah itu langsung bersyukur menelannya. Sahabat sering nyari, dia mau kalah si tanah. Ya Rasulullah begitu qada hajat, datang semua pohon-pohon itu membuatkan beliau satar, penutup, kayak jeding-jedingnya. Begitu beliau selesai, tanah langsung menelannya. Penuh kesyukuran, maka kembalilah pohon itu ke tempat mereka masing-masing. Itu Rasul. Itu aja itu ya. Kita mandi aja masih bau, apalagi mereka. Sayyidah Anas pernah minum air kencing beliau. Waktu itu malam ya, mungkin beliau ada qada hajat, ditaruhlah di wadah, ditaruh di bawah dipan lah kalau bahasa kita. Akhirnya apa? Beliau pun pagi-pagi bersih-bersih, dilihat ada air, beliau haus, diminum. Tahu kita pelit, ya kan? Punya sendiri aja tidak sanggup kita cium, apalagi punya orang lain. Ya, akhirnya apa? Diminum. Anas, mana bejana di sini? Itu kencing saya. Tiap minum Rasulullah. Oh, kamu tidak akan sakit perut selama-lamanya. Jadi Rasulullah kenapa dinamakan Muhammad? Karena dari A sampai Z semuanya itu terpuji. Kalian melihat apanya, fisiknya, tidak ada yang tercela, semuanya menarik. Makanya ulama mengatakan fisik Rasulullah itu sesuai dengan pesanan beliau. Hidungnya tidak mengatakan mancang lalu coba dengan yang sekedik. Enggak, Rasulullah itu pas pikiran semua. Mau alisnya semuanya pas. Apapun tidak ada yang tidak pas. Muhammad. Dari banyak orang menamakan anaknya Muhammad sebelumnya, tapi mati semua. Karena yang berhak menamai itu adalah Rasulullah. Makanya segatnya isim maf'ul, yang terpuji. Kotorannya pun terpuji, apalagi si lain. Kalau kita jangan kotoran, kita aja dicela orang. Banyak orang tidak suka sama kita. Kenapa ya? Kelakuan kita tidak beres. Ya, itu kita. Tapi Rasulullah, segi apapun kita lihat terpuji. Apapun yang kalian mau cari terpuji, tidak ada yang tercela. Itulah nama beliau Muhammad. Nur cahaya beliau ketika beliau belum lahir, pada bapak beliau Sayyidina Abdullah, itu tampak di kening beliau, di jidat beliau.
Sehingga semua wanita di Arab itu, suku Quraisy, tergila-gila pada beliau. Karena apa? Nur Muhammad yang ada di dalam diri beliau. Nah, begitu beliau menikah, Jarrah sedang perang, pindah ke rahim Siti Aminah. Ketika beliau lahir, cahaya itu naik menembus ke langit, sehingga padam bara api yang disembah oleh orang Majusi, seperti tiang katanya cahaya ketika beliau lahir. Rasulullah. Jadi sejak kecil beliau tidak pernah dilihat auratnya. Jadi sejak lahir, kalau beliau mau dicebok, mau dibukain popoknya, beliau nangis kalau dibuka pakaiannya. Makanya beliau selalu dicebok di dalam kain. Dia nafsu kita, saya kan masih bayi. Namun itu aja, pamer-pameran. Nah, boleh masuk kadek-kadek. Auzubillah. Tindih-tindih. Jangan suka pamer. Aurat apalagi lebih sudah besar. Karena itu biasakanlah kalau punya anak, biasakan pakai basahan mandi. Ya diikuti dulu oleh orang kita yang tua. Jangan anaknya pakai basahan aja telanjang pula. Nah, itu Rasulullah. Nah, kalau kita cerita beliau panjang, tidak akan habis-habis. Wa qalbuhu lam yanawal ainu qad na'asa. Jadi hati beliau tidak pernah tidur. Tapi walaupun mata beliau mengantuk, tapi hati tetap bertidur. Nah, inilah hati para wali Allah. Jadi para wali itu mau tidur, mau ngapain tetap ingat Allah. Mereka meninggal pun sholat tetap seperti biasa, berzikir. Hanya saya kan sering dijumpai di mana-mana walaupun sudah meninggal. Kemarin ini ada di koran cerita yang traveling orang Paris kalau tidak salah. Begitu ke Islamic Center, oh ini siapa? Oh ini adalah salah seorang pahlawan nasional dari Lombok. Beliau dipancar ini, nah dijelaskan. Tapi biasa beliau suka jadi imam di masjid di Paris. Kemarin beliau sering jadi imam di Paris. Mana sih? Iya, ya mungkin 2-3 tahun yang kemarin. Apa ya saya baca koran tuh? Pokoknya tahun 2000-an ya. Rugi-rugi. Jadi bukan kita cerita, tapi orang yang datang melancong ke sini tuh. Nah, mana sih? Kemudian dia ketemu dia di luar dia. Dia jadi imam padahal sudah meninggal. Dan ada juga orang baru beliau meninggal 2 tahun, kalau nggak salah waktu itu. Ketemu dia Ikala yang di Gunung Rinjani. Dia mau berobat mandi di sana. Tiba-tiba begitu mau mandi datang malah saya. Nah ini baca doa. Nggak usah. Ini saya dari sini, cari saya di sini. Akhirnya tidak jadi mandi. Dia pegang doa itu. Ini orang Kristen, bukan orang Islam. Dikasih doa oleh manusia. Nah, begitu datang ke Panca, Bensual, Panca, sama Basir. Saya mau cari manusia. Yang saya mencari yang namanya ini. Oh itu makamnya masih hidup, saya ketemu tadi. Sudah meninggal itu makam masih hidup. Ya namanya kan ya, yang dua-duanya benar. Yang satu emang karena betul-betul ketemu, yang satunya emang sudah meninggal, makamnya pun di sini. Susul-susul akhirnya dibawa ke Bapak Amir, dijelasin. Dilihat doanya ya. Itu karomah para wali. Ya, lagi beliau kan bukan sembarang wali. Ya kenana inilah yang ulama-ulama yang melihat sifat-sifat asma Allah yang bukan hijab. Jadi jangan melihat tahu keadaan makhluk, yang paling adalah bagaimana kita bisa melihat sifat-sifat Allah dengan keagungan. Paham? Wala yurazihu fi syamsi zufaton. Tidak pernah pula dilihat bayangan beliau di bawah terik matahari bulan cerdas.
katifahu qad ala taqoman idza jalasu. Beliau pundaknya selalu lebih tinggi dari orang lain kalau duduk. Bagaimanapun tingginya orang mesti beliau lebih tinggi. Itu Rasulullah. Inda wilada sabbu yazal bi muhtab. Jadi ketika beliau dilahirkan beliau sudah dihitam. Itu Rasul. Hazil hasaisu fapasatakun aminat min syarin narin wasurakin wa min mihanin. Ini adalah khusyat Rasulullah yang 10. Hafalkan dia. Selawat 10 punya kan? Hafalkan, kamu akan aman dari kejelekan api neraka. Kamu akan aman dari pencuri dan juga dari mihan, fitnah-fitnah ujian. Jika kita baca selawat 10 tiap hari. Bisa? Baca doang, tidak apa-apa, walaupun dihafal, yang penting baca tiap hari. Maka kita dapat 3 janji. Aman dari api neraka, kemudian tidak kecurian, kemudian dari mihan, bala ujian yang berat. Ya Allah subhanahu wa ta'ala.